Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my YouTube channel. Di video ini saya akan membahas tentang hukum agraria. Lebih tepatnya adalah tentang hak dan status tanah dari hasil tanah reklamasi. Yang perlu kita ketahui, reklamasi saat ini mungkin sudah banyak terjadi di Indonesia, di negara kita ini. Jadi sebelum kita membahas tentang materi di video ini, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Nakfir MKN, yang mana video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari beliau. Oke. Reklamasi terjadi karena tentunya terjadi karena kekurangan tanah yang ada di daratan. Kenapa bisa kekurangan? Ya, sebelum kita mengetahui kenapa ini bisa kekurangan, tentunya kita harus tahu dulu reklamasi itu apa. Reklamasi adalah mengubah pantai atau lautan menjadi sebuah daratan. Nah, tentunya reklamasi terjadi itu sungguh ketika sudah sangat-sangat dibutuhkan. Jika kita ketahui, semakin tahun, semakin hari, semakin masa ke masa, pasti suatu daerah pasti akan memiliki volume yang meningkat. Apalagi di daerah perkotaan. Karena banyak orang yang dari desa itu datangnya ke kota. Mereka berkumpul di kota untuk mengadu nasib, untuk memperbaiki nasib mereka. Nah, karena itu, semakin banyaknya orang yang datang, pasti dibutuhkan hunian yang banyak. Dan juga pasti jika manusianya semakin banyak, pasti pelaku bisnis dan usahanya juga semakin berkembang. Nah, karena perkembangan bisnis pasti menuju ke properti. Properti pasti tentang bangunan. Nah, pembangunan di kota tentu berbeda dengan pembangunan di desa. Kalau pembangunan di kota adalah fokusnya untuk bangunan industri, pemukiman, seperti perumahan, pertokoan, perkantoran, sektor-sektor usaha lainnya seperti pabrik, bandara, atau lainnya. Tentu ini berbeda jika kita lihat di pedesaan. Kalau di pedesaan, pembangunannya tentu berfokus pada pertanian, peternakan, perkebunan, dan lain-lainnya dan semacamnya lah. Nah, ini tentu sangat berbeda. Masyarakat desa banyak yang melakukan ke kota karena volume kerja atau tingkat kerjanya mungkin lebih besar daripada di desa. Karena sektor usaha semakin banyak di perkotaan, maka lapangan kerjanya tentu lebih banyak daripada di desa. Nah, kepadatan pembangunan bisa dilakukan oleh siapapun, oleh lembaga pemerintahan atau lembaganya, atau lembaga swasta, lembaga sosial, atau masyarakat biasa sendiri. Itu asalkan mereka memiliki daerah untuk dibangun serta sesuai dengan aturan yang ada. Reklamasi tentu bukan suatu hal yang bisa dilakukan jika ada kepadatan. Mungkin dengan melakukan pembangunan yang memaksimalkan pembangunannya dibangun secara bertingkat atau bangunan yang berlantai lebih banyak, seperti rumah susun, ruko, atau gedung-gedung pencakar langit. Itu kan tujuannya untuk mengurangi luas tanah yang dibutuhkan, tapi daya tampungnya juga sama. Nah, ini juga salah satu langkah yang bisa digunakan selain reklamasi. Reklamasi diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 bahwa status tanah dari hasil reklamasi ini tergantung bagaimana atau siapa yang melakukan reklamasi. Jika yang melakukan reklamasi adalah perusahaan swasta, bukan perusahaan negara, tentu berbeda. Tapi kalau misalnya yang melakukan reklamasi adalah perusahaan negara, tentu berbeda status tanahnya dengan perusahaan swasta.
Berbeda pula jika yang melakukannya adalah pemerintah kabupaten atau kota itu sendiri. Jika pemerintah kabupaten kota itu melakukan kerjasama dengan perusahaan swasta, maka status tanahnya berbeda jika pemerintahan kota atau kabupaten melakukan kerjasamanya dengan badan usaha milik negara. Bagaimana dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dijelaskan bahwa status tanah dari pengembangannya adalah perusahaan swasta, maka status tanahnya adalah hak pakai dan hak guna bangunan. Tapi kalau misalnya yang melakukannya reklamasi ini adalah perusahaan milik negara, maka statusnya hak pakai dan pengelolaannya itu hanya bukan hak guna bangunan, tapi hak pakai dan hak pengelolaan status tanahnya. Ini sama dengan jika pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten atau pemerintah kota yang melakukan reklamasi. Tapi jika yang melakukan reklamasi ini adalah kerjasama antara swasta dengan pemerintah kabupaten atau kota, maka status pengelolaannya ini adalah milik pemerintah kabupaten dan kota. Tapi kalau misalnya badan usaha milik negara yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten atau kota, maka hak atau status tanahnya adalah dimiliki oleh badan usaha milik negara. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga video ini bermanfaat dan berguna dan juga sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Nafir. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.